bis 1, bis 2, bis 3. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Amma ba'du. Kita adalah ibadah pada Allah. Niati semuanya mencari ilmu dalam proses proyek pengembangan dakwah. Bahwa dakwah adalah sesuatu yang paling agung. Bahwa dakwah mengurus masjid kita adalah amalan tertinggi dalam dakwah kita. Bahwa dakwah mengajak orang sholat membangunkan masjid adalah bagian daripada nilai keimanan kita. Maka bismillah kita datang ke sana mempelajari tentang proyek pengembangan dakwah di Syamil Quran, begitu juga nanti ke dalam tauhid dan sekaligus pengembangan sisi lainnya. Yang kedua, kita datang di pemilihan dengan tempatnya Abah Anom di Surabaya adalah niati mencintai ulama-ulama besar di Jawa Barat. Datang ke sana untuk nampak tilas keulamaan. Mungkin ada jamaah yang kadang suka ziarah, ada yang mungkin mazhabnya tidak ziarah, ada yang mungkin sering bahkan ziarahnya, ya. Ada yang mungkin tidak. Tapi kita semua perlu mencintai para ulama. Kita datang ke sana nampak jelas secara keulamaan agar kita betul-betul dalam mencintai para ulama dikumpulkan oleh Allah beserta para ulama. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Within my heart when I'm loving you. Yeah, yeah, yeah. Oh, every day's a good day. I put my life in your hands, Allah. You will always lead my way. Oh. Saya ingin memberi kesempatan para asatidzah semua untuk bersedekah kepada kantor pajak. Within my heart when I'm loving you. Yeah, yeah, yeah. Oh, every day's a good day. I put my life in your hands, Allah. You will always lead my way. Oh, every day's a good day. I give my life to you, Allah. You will always lead my way. Oh, within my heart when I'm loving you. Yeah, yeah, yeah. Oh, every day's a good day. Dari lembaga dakwah strategis ini pada pakai seragam rombi kayaknya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, yang kami doakan semoga senantiasa Allah melindungi, Allah berkahi, Allah menjaga langkah-langkahnya dalam rangka menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk bisa rahim hadir kemari dan nanti mendapatkan pencerahan dalam program pengembangan dakwah Al-Quran, karena ini adalah memang kewajiban kita sebagai manusia dan umat muslim untuk melanjutkan dakwah kepada umat dengan sumber Quranul Karim yang kita cintai. Lihat bahwa sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya. Nah, konteks perangnya kemudian kami tafsirkan, kalau dulu mau perang pakai senjata, sekarang sudah tidak ada lagi perang dengan senjata, tapi musuh Islam itu masih banyak. Musuh Islam dalam bentuk edukasi nilai-nilai batil yang disamarkan sedemikian canggih melalui media, melalui kegiatan apapun yang itu kemudian menjadi tantangan dakwah buat kita. Ya.
Jadi kita menafsirkan perang di sini kemudian adalah perang dalam bentuk dakwah syiar Islam. Nah kemudian pada ayat ini juga disebutkan bahwa model perangnya itu dalam barisan yang teratur. Itu artinya bahwa kalau kita mau perang yang kemudian saat ini kami terjemahkan dalam bentuk dakwah syiar, maka kita harus punya manajemen dakwahnya. Jadi manajemen dakwah itu mengatur bagaimana cara berperang menghadapi perkembangan bentuk musuh yang ada. Dan itulah yang kemudian kita berharap bahwa insya Allah ketika dakwah yang kita lakukan dilandasi dengan pendekatan manajemen yang teratur, maka akan menghasilkan bangunan Islam yang ditampilkan dengan kokoh, baik, modern, bisa istilahnya dengan persepsi yang lebih baik. Next, kita kaitkan dengan aspek yang lainnya. Ya. Dari konsep integrasi dakwah itu, maka kita menempatkan Syamil Quran itu bukan sebagai perusahaan murni. Walaupun ada unsur bisnisnya, tapi kita menyebutnya bahwa Syamil Group ini adalah spiritual enterprise. Artinya lembaga yang mengedepankan dakwah spiritual. Apa dakwah spiritualnya? Membumikan Al-Quran, menghidupkan sirah. Bisnis itu menginduk kepada target dakwah yang kita sudah tetapkan. Jadi misalnya gini, tahun depan kita targetkan mau mendistribusikan wakaf Quran 1 juta untuk ke seluruh pelosok Indonesia. Kalau targetnya wakaf Quran 1 juta eksemplar, maka kita harus bikin cetak Qurannya berapa banyak? Qurannya apa aja? Kemudian kira-kira didistribusikannya kemana aja? Nah itu target dakwah pada akhirnya menjadi rujukan dari target bisnis. Ya. Yang kedua, bahwa kalau kita kemudian sudah menempatkan diri sebagai spiritual enterprise, maka ini yang harus dikembangkan. Dakwah menjadi rujukan, maka aktivitas usaha yang dilakukan ingin mendukung program dakwahnya, sehingga dakwah tidak perlu canceling. Kegiatan dakwah kita tidak perlu canceling untuk ditaruh di pinggir jalan misalnya, tapi justru pembiayaan program-program dakwah itu dari usaha yang kita lakukan. Jadi kita nggak pernah juga ngemis ke pemerintah untuk menjalankan program-program dakwah kita, karena semua program dakwah itu kita biayai dari usaha yang kita lakukan. Nah inilah bentuk model bisnisnya, maka itu melahirkan proses bisnis yang seperti itu. Syamil sesuai dengan namanya, lengkap begitu ya, berintegrasi luar biasa. Kami terinspirasi dengan tadi yang disampaikan. Mungkin begini ya, agar lebih konkret, kami juga adalah lembaga dakwah yang lahir dari kampung-kampung Pak, dari desa-desa, dari masjid-masjid, dan basis kami adalah dari masjid. Ini yang hadir para ketua DKM, yang para pengurus DKM. Juga ada beberapa kepala desa yang juga hadir. Kami sudah terhimpun di 9 desa begitu ya. Kami juga ingin kemudian bagaimana dakwah yang terus kami keluarkan baru 5 tahun berjalan ini bisa juga mendapatkan simpati publik yang menarik begitu di hadapan masyarakat kami begitu ya. Yang tentunya mungkin kemasan dakwahnya. Nah kami melihat kemasan dakwah Syamil itu begitu menggoda, begitu luar biasa sehingga orang tertarik begitu ya. Nah kami kan perlu belajar untuk kemudian bisa membangun kolaborasi kerjasama. Apakah memungkinkan untuk misalnya beberapa pengurus lembaga dakwah strategis ini bisa kemudian magang istilahnya di tempat Syamil untuk kemudian mana sisi-sisi yang kemudian bisa kita implementasikan di lembaga dakwah strategis kami. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga berharap, kami berharap juga Kang Riza sebagai owner Syamil Quran ini, Kang beliau bikin buku karyanya sangat fenomenal ya. Namanya karyanya itu buku Jalan Langit, Bisnis Jalan Langit. Ini buku yang luar biasa sekali. Boleh mungkin di lain kesempatan kami mengundang beliau ke LDS ya, ke Bogor,
untuk kemudian kita membedah pikiran-pikiran beliau yang sangat kreatif dan produktif ini untuk umat, luar biasa sekali, yang itu memberikan inspirasi luar biasa buat kami, begitu ya. Kemudian yang terakhir, jangan bosan untuk kemudian kami banyak bertanya hal-hal yang kemudian memberikan produktivitas terhadap pengembangan dakwah. Sukses untuk Samil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan. Ustaz Lukman. Yang pertama bahwa kita membuka pintu seluas-luasnya bagi siapapun yang ingin mengenal lebih jauh, ya, mengenal lebih jauh tentang bagaimana proses kerja kita, cara kerja kita, isi dapur kita. Insya Allah Samil gak ada yang ditutupin, gak ada yang dirahasiakan. Karena ini bagian dari sinergi dakwah untuk umat. Ya. Kita nerima anak magang dari SMK. Ya, rutin tiap 3 bulan itu upload ganti terus, gak ada putus-putusnya. Yang kedua, menerima anak job training dari kampus. Yang ketiga, menerima kunjungan dari dosen perguruan tinggi, ya, studi banding, pengen belajar untuk pengembangan media kreatif secara praktis. Karena kalau dosen kan biasanya teori melulu ya. Nah, jadi ketika kemudian datang ke Samil, gimana sih bisa punya ide, misalnya lahirnya sebuah mushaf tahajud gitu misalnya. Mushaf tahajud itu dasar berpikirnya kita merespon persoalan apa. Nah, ini sekedar contoh aja Pak ya. Jadi kita melihat sekarang ini sedang ada giroh Islam, ya. Orang bukan hanya sekedar galau dengan hidupnya, maka dia kemudian punya keinginan untuk mendalami Islam. Setelah mendalami Islam, kepengen menambah aktivitas ibadahnya. Salah satunya sholat tahajud. Mereka merujuk Rasul itu kalau tahajud baca surahnya panjang sampai kakinya bengkak ya. Tetapi karena kita masih baru hijrah gitu, pengen baca surah panjang, hafalannya pendek. Kita melihat problem itu, maka kita kemudian riset ke lapangan. Berapa besar potensi ini, kebutuhan ini? Orang yang seperti itu seberapa banyak? Maka kemudian ketika sudah kita hitung, oke, kita keluarkan mushaf tahajud yang fungsinya membantu umat Islam. Pengen tahajud dengan rokaatnya berlama-lama tapi hafalannya terbatas. Dengan ukuran yang besar, ditaruh 1 meter di depan, kita bisa baca langsung tanpa harus menghafal. Jadi mempermudah. Itu juga biasanya dipakai buat imam-imam masjid gitu ya. Jadi basisnya itu riset. Jadi semua yang kita kerjakan di sini ada data pasarnya, bukan ngarang menurut maunya kita. Nah, LDS ini harusnya juga bisa mengembangkan program dakwah yang jangan hanya menurut kita benar, menurut kita baik, tapi harus disesuaikan dengan kebutuhan jamaah di sekitar. Itu cara mengadopsi model kerja yang kita miliki. Nah yang kedua, kalau kemudian misalnya memungkinkan nggak kalau suatu saat Kang Riza diundang, insya Allah Kang Riza dengan senang ya, sepanjang waktunya memadai ya. Karena beliau itu keliling ya. Syamil sudah punya binaan namanya Komunitas Muda Juara. Komunitas Muda Juara ini anak-anak muda yang umurnya 20 sampai 35 tahun. Mereka punya kesadaran selama ini sudah berbisnis tapi ngerasa kok bisnisnya kering ya. Manfaatnya rasanya kurang bikin tenang. Nah, akhirnya diajak hijrah. Bagaimana mengembangkan bisnis sesuai dengan syariat Islam menurut Quran dan Sunnah. Jadi komunitas muda juara ini akhirnya anak muda yang sudah punya keinginan pengen berbisnis dengan cara Islam. Itulah yang kemudian diajarkan dalam bisnis jalan langit. Ya. Yang kedua, ada juga pengusaha-pengusaha muslim yang sudah mapan. Kalau yang anak muda tadi makan lagi ngerintis, lagi galau. Kalau ini yang mapan, namanya komunitas pengusaha muslim Garuda Putih. Garuda Putih itu adalah lawan dari pengusaha hitam. Pengusaha hitam yang bisnisnya berkolaborasi dengan rezim untuk dapat keuntungan besar, merugikan banyak orang gitu ya. Nah,
Ini ada komunitas pengusaha yang sudah mapan, namanya Garuda Putih, ingin juga kemudian menerapkan prinsip bisnis yang sesuai dengan Islam. Insya Allah silakan saja kan, waktunya kapan mau mengundang beliau, nanti diaturkan jadwalnya. Insya Allah. Terima kasih. Amin. Jazakallah khair atas perhatiannya dan atas tali asih yang sudah mulai dijalin antara Pondok Pesantren Miftaul Huda, lembaga dakwah strategis dan Syamil. Insyaallah jadi wasilah silaturahmi yang panjang ya. Yang cukup